yang mendapatkan door prize dari Kopi Pawon yaitu dengan nomor 098. Bagi Anda yang akan mendapatkan door prize yaitu voucher makan senilai Rp100.000 yang tentunya dipersembahkan oleh Kopi Pawon yang minum dibawa keluar lapangan pertandingan. Juga ada adanya, silakan keluar lapangan pertandingan karena pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Pertandingan yang cukup seru, pertandingan yang cukup mendebarkan bagi kedua kesebelasan, terutama bagi para pendukung sepak jantung, karena pertandingan di babak pertama hanya hasil imbang seri dapatkan sertifikat dari PSSI dan sudah tidak diragukan lagi dalam hal kepemimpinan dalam memimpin jalannya pertandingan. Kedua kesebelasan sudah berada di tempat lawan pertandingan menempati posisinya masing-masing. Bagi Anda yang baru bergabung, kesebelasan kali ini, kesebelasan Guyup berada di sebelah selatan memakai jersey kebanggaannya itu berwarna hitam kombinasi putih, sementara kali ini berbalik kesebelasan dari Persepajak Lemah Bangkulon berada di sebelah utara lapangan Dayak Ciputi Wetan. Langsung saja kita menuju lapangan pertandingan untuk menyaksikan secara langsung pandangan mata antara kesebelasan Kedawung yang berhadapan dengan kesebelasan Lemah Bangkulon ini. Kuasai bola kali ini Persepajak membangun serangan dari bawah, masih dia kuasai sepenuhnya yang bertubuh tinggi kali ini langsung ke arah kiri. Kuasai bola masih lagi di sayap kiri, tembak langsung ke depan, umpan terobosan namun dipotong saja oleh pemain belakang dari kesebelasan Guyup Kedawung ini, dan bola liar kali ini melahirkan lempar ke dalam di menit awal babak kedua untuk kesebelasan Persepajak Lemah Bangkulon ini. Kuasai bola masih dari arah kiri, tembak umpan crossing namun bola liar hampir saja saudara-saudara. Playing header yang dilakukan oleh pemain depan dari kesebelasan Persepajak Lemah Abang ini sayang tinggi saja di atas mister gawang yang diperdayakan oleh kesebelasan dari serangan yang dibangun dari Guyup ini. Kuasai bola sepenuhnya kali ini, membangun serangan dari ini lalu membangun lagi Persepajak melalui Sejarah Jainal. Ada nomor punggung 8, nomor punggung 11 kali ini dia umpan terobosan ke depan di sana lolos dari kawalan body taker saja, dia di body cas saja hingga terjatuh dan melahirkan tembakan gawang untuk kesebelasan dari Guyup kali ini. Tembakan gawang saja, penonton jangan sampai ada yang melewati batas lapangan atau pertandingan sehingga bisa mengganggu jalannya pertandingan. Kuasai bola sepenuhnya, dukungan terus diberikan oleh kedua supporter untuk kesebelasannya karena para pendukung atau supporter adalah pemain ke-12 yang bisa menjadi pemicu semangat bagi para pemainnya. Umpan terobosan kali ini dilakukan Persepajak dari arah kanan melalui nomor punggung 17, umpan diagonal masuk lumpung gawang, berdiri bebas di sana dari arah kiri, 1 lawan 1, tembakan kali ini langsung, namun sayang saudara-saudara, tembakannya langsung jatuh di pelukan penjaga gawang dari kesebelasan Guyup yang dipercayakan oleh saudara Gilang ini. Masih dapat membaca arahnya bola, reading the game yang begitu bagus dari penjaga gawang saudara Gilang ini. Serangan dibangun melalui nomor punggung 11, namun ada nomor punggung 6, tindakan selamatan bola dibuang saja meninggalkan lapangan pertandingan. Serangan yang dibangun melalui nomor punggung 19 yaitu saudara Yadi ini sehingga melahirkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh nomor punggung 15 yaitu saudara Rokman yang datangnya dari arah kiri. Kali ini saudara Rokman melakukan lemparan kepada saudara Yadi, dapat diambil kembali, kuasai bola sepenuhnya dari kiri. Rokman tempel ketat, masih saudara Rokman berebutan pinggir saja di tepi garis, dan kali ini terjadi pelanggaran atau handsball. Kita tunggu saja sehingga melahirkan tembakan bebas kembali untuk kesebelasan dari Persepajak Lemah Abang. Masih berimbang kedua kesebelasan ini, masih cukup berimbang dalam melakukan serangan demi serangan, cukup pemainnya cukup berimbang dari baik jalur individu ataupun secara tim. Kedua kesebelasan ini terbukti dengan skor 1-1, lolos dari kawalan namun dapat dibuang kembali. Serangan dibangun, contak saja ke belakang, umpan dari saudara Rokman pendek saja pada nomor punggung berapakah, kembalikan pada nomor punggung 11 kali ini, nomor punggung 11 yaitu tembak langsung dia, namun sayang tembakannya terlalu tinggi di atas mister gawang yang dipercayakan oleh saudara Aji Bayu ini. Gagal kembali, serangan dibangun dari saudara Yadi dan hanya melahirkan tembakan gawang kembali. Aji Bayu kali ini penjaga gawang yang tidak main-main, penjaga gawang sudah tingkatan nasional yang tentunya didatangkan dari Persiraja Banda Aceh, melambung tinggi. Ada nomor punggung 25
21 yaitu saudara Diding dapat diambil kembali. Lagi-lagi ada nomor berapakah sodorkan di sana ke arah kiri, berdiri bebas kali ini Wasai, tembak langsung ke depan umpan terobosan di sana, tembak langsung namun membentur pemain belakang, namun terus serangan bergelombang. Oke, kali ini diambil alih oleh para pemain, namun kali ini dari belakang membantu umpan terobosan, tindakan selamatan dibuang jauh-jauh. Counter attack kali ini menyisakan satu orang pemain, 1 lawan 3 di belakang, ada 2 orang pemain kali ini kuasai bola sendirian ya ke belakang kali ini dengan tenangnya nomor punggung 20 saudara Aceh sodorkan pada saudara Rio yang sudah menyumbangkan 1 gol ini, namun tidak mampu berbuat banyak. Pemain itu bertubuh tinggi, 2 tower yang cukup tinggi dari pemain dari kesebelasan Persepajak dari Lemah Abang Kulon ini. Umpan terobosan dari arah kanan, sodorkan kembali nomor punggung 17, namun kali ini ada saudara Jainal kuasai bola sepenuhnya, tembak langsung ke depan mulut gawang di sana, berdiri bebas dari arah kiri, kuasai bola berlika-liku mendribbling si kulit bundar dia, ditempel ketat, dikawal ketat oleh pemain belakang dari kesebelasan Guyup di sana. Umpan crossing, tembakan dengan salto kali ini, berdiri bebas, tembak langsung, saudara-saudara membentur Mister gawang dari kesebelasan Guyup ini. Cukup seru, menggempur terus habis-habisan, mengurung kali ini kesebelasan Persepajak Lemah Abang Kulon, memborbardir gawang atau pertandingan atau dari kesebelasan dari Guyup ke Dawang ini hampir saja, untung saja membentur Mister Gawang yang dipercayakan oleh saudara Aji Bayu, sehingga kali ini melahirkan tembakan bebas untuk kesebelasan dari Persepajak. Jaraknya jadi cukup dekat dari arah kiri, kita tunggu saja sementara bola dihadapi oleh 3 orang pemain, sementara 4 orang 5 orang pemain tentunya akan membuat pagar hidup untuk menghadang lajunya si kulit bundar yang tentunya akan dihadapi oleh 3 orang pemain. Siapakah yang akan mengeksekusi tembakan bebas atau tembakan bola mati ini? Akankah terjadi gol balasan kembali? Kita tunggu saja. Sementara kali ini kuasai bola, ia mundur di sana, ambil ancang-ancang saudara, tembak langsung, namun jatuh di pelukan penjaga gawang dari kesebelasan Guyup yang dipercayakan oleh saudara Gilang. Serangan berbalik, ada nomor punggung 11 di sana, yaitu nomor punggung 11 kuasai bola sepenuhnya yaitu saudara Yadi. Kembali saudara Yadi namun tidak mampu berbuat banyak. Saudara Yadi ini bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam saja untuk pemain nomor punggung 17 ini, dia akan melakukan saudara Padli, namun dapat diambil kembali oleh nomor punggung 18 di sana, yaitu dibuang saja oleh saudara Jidan. Memasuki jantung pertahanan dari kesebelasan dari Guyup, kuasai bola sepenuhnya, cukup rapat pertahanan yang dibangun. Ada saudara Aceh nomor punggung 20 sodorkan ke belakang, dikuasai masih dari jantung pertahanan dari kesebelasan, dibuang melalui saudara Rokman nomor punggung 15. Saudara Rokman masih dari darahnya sendiri sodorkan, namun dipotong oleh nomor punggung 17 di sana, yaitu nomor punggung 17 saudara Padli. Masih ada nomor punggung saudara Jenal nomor punggung 8 yaitu saudara Bayu yang sudah menyumbangkan 1 gol untuk kesebelasan. Silih berganti nomor punggung 21, namun kali ini terjadi pelanggaran dan terjadi pergantian pemain, yaitu keluar nomor punggung 11 saudara Yadi dari kesebelasan Guyup, digantikan oleh nomor punggung 7 yaitu saudara Angga. Kali ini saudara Yadi nomor punggung 11 dari kesebelasan Guyup ke Dawung digantikan oleh nomor punggung 7 yaitu saudara Angga. Pelatih memasukkan tenaga baru darah segar agar bisa mempertahankan gempuran dari anak-anak dari kesebelasan Persepajak Lemah Abang Kulon yang terus-terusan memborbadir. Namun kali ini ada saudara Yuda yang sudah menyumbangkan 1 gol untuk kesebelasannya. Serangan dari tengah berbalik untuk kesebelasan Guyup, kuasai bola umpan terobosan di sana yang baru masuk nomor punggung 7. Kali ini saudara nomor punggung 7 pendek saja pada saudara Yon nomor punggung 23, mundur dia, cukup kesulitan, cukup rapat, pendek namun dari berjabat, tembak langsung saudara Aceh, namun membentur saudara Angga, hampir saja menciptakan peluang. Nomor punggung 7 yang baru masuk ini ada nomor punggung 21 saudara Diding, kapten kesebelasan dari kesebelasan Guyup, dibawa ke arah kanan, 1 lawan 1 dari arah kiri, pendek ke arah kiri kembali, kuasai bola, tembak masih dia sendirian, masih kesulitan, tembak dengan kaki kirinya, membentur berbalik serangan counter attack, namun dapat diambil kembali oleh pemain dari kesebelasan dari Persepajak ini. Kuasai bola sepenuhnya, pendek saja ke belakang untuk
menyelamatkan jantung atau serangan yang dibangun dari kesebelasan Guyup ini melambung tinggi ke udara, dapat diambil kembali. Masih lagi-lagi dari sayap kanan serangan dibangun dari kesebelasan Guyup, umpan terobosan lolos dari gawang tembak langsung. Saudara Rio ini pemain yang pandai menempatkan posisi, selalu ada dia di mana datangnya semulit Hundar, namun sayang tembakannya kali ini menyamping ke arah penjaga gawang saudara Aji Bayu. Gagal kembali serangan yang dibangun dari kesebelasan Persepajak. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Sementara rupanya ada satu orang pemain yang cedera, sehingga para penonton atau para pendukung berteriak-teriak. Padahal nanti pun pemimpin pertandingan akan membunyikan duet. Kami himbau kepada supporter, harap tenang, semuanya serahkan kepada pemimpin pertandingan. Pertandingan masih terus berjalan cukup enak, kedua kesebelasan bermain cukup bagus, baik secara individu ataupun secara tim kerjasamanya cukup apik. Hanya Dewi Fortuna belum berpihak kepada kedua kesebelasan. Namun kita tunggu saja siapakah yang berhak tim keempat untuk memajukan atau maju ke babak semifinal, yang tentunya sudah ditunggu lawannya itu kesebelasan Cilengkrang. Karena kali ini pertandingan belum berakhir, masih kedudukan imbang 1-1. Kali ini bola dikuasai oleh penjaga gawang yang cukup tinggi, penjaga gawang yang cukup ideal, yaitu saudara Aji Bayu ini. Sodorkan saja ke arah kiri, dari arah kiri kali ini membangun masih dari daerahnya sendiri, masih dari jantung bergerak merayap sedikit demi sedikit. Kali ini dia kuasai bola sepenuhnya, sodorkan kembali, lolos dari kawalan, terus sedikit demi sedikit, umpan saja diapit kali ini oleh satu orang pemain, mendribing si kulit bundar, capping satu orang pemain, ditembak umpan crossing cukup cantik. Saudara-saudara, hampir saja saudara-saudara bola menghujam langsung ke gawang, namun sayang tembakannya tinggi rupanya di atas mister gawang. Umpan lambung, umpan dari jarak jauh atau dari football yang dilakukan dari arah kiri cukup membahayakan, cukup sepet jantung para pendukung dari kesebelasan Guyup dari Kedaung ini. Namun bola masih melambung tinggi di atas mister dan hanya menghasilkan lagi-lagi tembakan gawang saja untuk kesebelasan dari Guyup Kedaung ini. Penonton cukup antusias, cukup membadati Stadion Dayak Cipuja Wetan di hari terakhir 8 besar menuju semifinal, yang mana tentunya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10. Tentunya akan terjadi digmet, yaitu Mertapada United akan berhadapan dengan kesebelasan Karangsuwung FC. Kembali ke lapangan kuasa bola sepenuhnya ada nomor punggung 9, yaitu saudara Jainal ini, umpan langsung ke arah kiri. Kali ini dua kuasa bola sepenuhnya berdiri bebas, sodorkan kembali ke arah kiri, masih di sana berkali-kali 1-1, umpan crossing lagi-lagi dipotong oleh pemain belakang, walaupun melahirkan tembakan penjuru atau sepak pojok untuk kesebelasan dari Persepajak Lemah Bangkulon yang datangnya dari arah kanan penjaga gawang yang dipercayakan oleh saudara Gilang ini. Kita tunggu saja mampukah memberikan umpan justru atau menghujam langsung merobek jaring dari kesebelasan dari Guyup Kedaung ini melalui tembakan penjuru yang datangnya dari arah kanan. Sementara hampir turun semua para pemain Persepajak, tinggi cukup cantik di heading oleh pemain belakang, bola melambung tinggi, penjaga gawang keluar dari serangnya walaupun berjibaku di sana. Yang kedua kalinya bola dipetik dari udara oleh penjaga gawang saudara Gilang ini. Gagal kembali serangan yang dibangun dari tembakan penjuru, namun serangan bergelombang bagaikan tsunami datang kembali dari kesebelasan dari saudara Bayu yang sudah menyumbangkan satu golnya, namun tindakan penyelamatan bola dibuang saja sehingga terjadi lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh saudara Fadli, nomor punggung 17 ini sudah dilakukan oleh saudara Fadli, dapat diambil kembali oleh saudara Fadli ini, kuasai bola sepenuhnya kali ini dan pergantian pemain, yaitu nomor punggung 11 keluar saudara Setiawan dari Persepajak, digantikan oleh nomor punggung 29 yaitu saudara Max Heru. Kali ini kembali pergantian, yaitu nomor punggung 11 saudara Setiawan digantikan oleh nomor punggung 29 saudara Max Heru, yaitu dari kesebelasan Persepajak. Tidak mau kalah menggantikan satu orang pemain, yaitu saudara Max Heru ini di bawah pertandingan di babak kedua. Tembakan bebas rupanya untuk kesebelasan dari Persepajak dari arah kanan. Kita tunggu saja karena tembakan ini langsung mengarah ke arah gawang, sementara hampir turun semua para pemain langsung setengah lapangan mengurung kesebelasan
Guyup Kedaung ini. Dua orang pemain membuat pagar hidup, sementara bola dihadapi oleh nomor punggung berapa kali ini dia mundur 2 langkah, tembak dengan kaki kiri yang cukup cantik, cukup bagus, di save saja oleh penjaga, tembakan dengan kaki kirinya, tembakan bola muntah setelah tadi penjaga gawang saudara Gilang ini mensebat penyelamatan yang cukup bagus, tembakan yang begitu bagus yang dilakukan dari sayap kanan ini. Untung saja yaitu tembakan dari nomor punggung 2, yaitu nomor punggung 2 saudara Yuda, namun dapat diselamatkan melalui sepak penyelamatan oleh penjaga gawang yaitu saudara Gilang. Tembakan gawang saja sudah dilakukan, tinggi saja langsung di play heading oleh pemain belakang, langsung memasuki jantung pertahanan, masuk ke kotak penalti, diamankan saja. Namun apa yang terjadi, pemimpin pertandingan saudara kami membunyikan peluit sehingga memberikan tembakan bebas dan mendapatkan hukuman kartu kuning. Akumulasi kartu kuning diberikan oleh pemimpin pertandingan yang dipercayakan oleh saudara Kamil, tentunya masih di luar kotak penalti, namun lebih dekat atau dekat sekali dengan penjaga gawang dari kesebelasan Guyup Kedaung yang dipercayakan oleh saudara Gilang ini. Mampukah peluang ini dimanfaatkan dengan baik dan tembakan bebas yang langsung mengarah penjaga gawang, langsung menghadap oleh penjaga gawang. Hanya coba ada pagar hidup yang dibuat oleh pemain-pemain dari Guyup FC dari Kedaung ini. 5 orang pemain untuk membuat pagar hidup untuk menghadang lajunya si kulit bundar atau untuk mengganggu pergerakan bola yang tentunya kali ini dihadapi oleh nomor punggung 5 yang bertubuh tinggi kalau tidak salah, yaitu ada saudara Bahar. Pemain belakang kali ini akan mengeksekusi tembakan bola mati yang diberikan oleh pemimpin pertandingan saudara kami. Kali ini dia mundur, tembak langsung, bola bawah dapat bisa kembali. Saudara-saudara, penjaga gawang ini cukup cantik, cukup bagus dalam menempatkan posisinya. Bola begitu sulit dasarnya melusur di bawah, masih dapat di-save saja oleh penjaga gawang dari Gilang ini. Cukup cantik, cukup cemerlang saudara Gilang bermain pada sore hari ini untuk mengawal gawangnya untuk kesebelasan Guyup dari Kedaung ini. Hampir saja untuk saja penyelamatan yang cukup apik, tembakan yang begitu bagus namun dapat dipatahkan oleh saudara Gilang. Lagi-lagi mematahkan kesebelasan Persebaya untuk mengungguli kesebelasan Guyup, masih berimbang 1-1. Akankah pertandingan babak kedua berakhir dengan imbang 1-1 sehingga dilanjutkan dengan adu penalti untuk menentukan siapakah yang maju ke babak semifinal? Namun pertandingan masih cukup panjang, umpan diagonal tadi bebas nomor punggung 7, tembak langsung, namun sayang diganggu. Saudara Angga nomor punggung 7 mempunyai kesempatan namun dipotong saja. Namun kali ini berebutan dari sayap kiri, lolos dari kawalan kesebelasan Persebaya. Rupanya terjadi pelanggaran, diambil kembali masih dari Barabah membangun serangan, sodorkan ke arah kiri. Para pemain kurang akurat, salah menerima passing dari kesebelasan atau sehingga melahirkan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Guyup. Datangnya dari arah kanan ke belakang, dicuri kembali. Cukup bagus para pemain dari kesebelasan. Umpan terobosan dari arah kiri, sendirian berhadapan dengan 4 orang pemain di sana, masih dapat dicuri lagi-lagi oleh pemain, namun diambil kembali. Bekerja keras namun terjadi pelanggaran sehingga melahirkan tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Guyup ini. Masih dari daerah sendiri, tembakan bebas untuk kesebelasan Guyup dari Kedaung. Cukup seru, cukup mendebarkan kedua kesebelasan ini. Ini bergantung melakukan serangan balik, namun hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Hakim garis yaitu asisten wasit 1 yang dipercayakan oleh saudara Ade ini mengangkat bendera tinggi-tinggi pertanda serangan yang dibangun dari pemain depan dari kesebelasan Persebaya. Terperangkap offset, jebakan offset yang masih cukup ampuh, jebakan offset yang masih cukup akurat yang diperagakan oleh pemain-pemain belakang dari kesebelasan Guyup untuk meredam serangan yang dibangun oleh pemain depan dari kesebelasan Persebaya Lemah Abang ini. Kuasai bola sebelumnya membangun serangan, lagi-lagi dipatahkan oleh pemain belakang dari kesebelasan Persebaya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Guyup ini akan dilakukan. Kali ini dia mundur sedikit, lemparan datangnya dari arah kiri, rupanya akan diambil oleh nomor punggung 15 yaitu saudara Rohman. Pemain yang berada di arah kiri akan melakukan lemparan ke dalam. 4 orang pemain berada di depan blok gawang, sudah dilakukan. Rohman pendek kembali diambil oleh saudara Rohman, kuasai bola, rapping, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan lemparan yang kedua kalinya masih dari arah yang sama, dari arah kiri, lagi-lagi nomor punggung 15 saudara Rohman, sodorkan
akan kembalikan pada saudara Rokman nomor punggung 15, namun bola dibuang saja meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan yang ketiga kalinya masih dari arah yang sama, itu dari arah kiri untuk kesebelasan dari Guyub. Lagi-lagi Rokman spesialis melakukan lemparan ke dalam, diambil oleh nomor punggung 18 di sana untuk kuasai bola sepenuhnya, namun kali ini terjadi lemparan ke dalam kembali. Rupanya bola meninggalkan lawan pertandingan dan hanya menghasilkan tembakan atau tembakan bebas. Terjadi pelanggaran untuk kesebelasan Persepajang ini. Cukup seru, cukup mendebarkan, masih imbang 1-1. Serangan dibangun ada nomor punggung 29 yaitu saudara Jainal ini, kuasai bola sepenuhnya saudara Max Heru yang baru memasuki di babak kedua. Bola liar kali ini dia kerjasama lolos dari kawalan, namun tidak ada teman di sana sehingga dengan mudahnya dapat diambil oleh penjaga gawang saudara Gilang yang sudah melakukan penyelamatan cukup gemilang. Hampir 3 kali penyelamatan dilakukan oleh penjaga gawang dari Guyub Kedawung ini, namun terjadi handsball rupanya nomor punggung 7 kalau tidak salah, sehingga melahirkan tembakan bebas kembali untuk kesebelasan dari Persepajang ini. Serangan dibangun kali ini lolos dari kawalan, melalui serangan umpan terobosan ke arah kiri, berdiri bebas kerjasama dengan sayap kiri kali ini masih dari sayap kanan dia sendirian, lolos umpan pendek saja, namun lagi-lagi dipatahkan, dibuang kembali. Lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Persepajang Lemah Bangkulon ini sudah dilakukan. Kali ini kedua kesebelasan masih berimbang 1-1. Akankah pertandingan berakhir dengan keimbangan 1-1 dan dilanjutkan dengan adu penalti? Namun kali ini serangan dibangun dari sayap kanan, tindakan penyelamatan, lagi-lagi bola dibuang. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari Guyub Kedawung ini yang dilakukan dari arah kanan. Kita tunggu saja, hampir turun semua, menyisakan 3 orang pemain untuk mengawal para pemain depan dari kesebelasan Persepajang. Namun kali ini pemimpin pertandingan rupanya bola meninggalkan lapangan pertandingan atau tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Persepajang Lemah Bangkulon ini yang masih kedudukannya imbang walaupun peluang cukup banyak dimiliki oleh kesebelasan dari kesebelasan Persepajang Lemah Abang. Namun penampilan penjaga gawang saudara Gilang ini mematahkan impian untuk sementara menciptakan gol dari kesebelasan dari Persepajang Lemah Abang, melakukan pelanggaran dengan memegang kepala pemain Persepajang Lemah Abang yaitu nomor punggung 18 ini. Nomor punggung 18 tentunya akan melahirkan tembakan bebas untuk kesebelasan saudara Agus melakukan pelanggaran. Tembakan untuk mendapatkan hukuman kartu kuning yaitu saudara Agus nomor punggung 18 lagi-lagi mendapat tembakan bebas yang dipilihkan oleh pemimpin pertandingan yaitu saudara Kamil, walaupun jaraknya dari cukup jauh namun langsung mengarah, langsung tertuju, langsung berhadapan dengan penjaga gawang dengan saudara Gila. Sementara di sana 3 orang pemain membuat pagar hidup untuk menghadang lajunya si Pilit Bundar atau mengganggu pergerakan bola yang tentunya lagi-lagi dihadapi oleh nomor punggung 5 kalau tidak salah yang bertubuh tinggi yaitu saudara Bahar. Mundur kali ini cukup jauh, 3 langkah diambil, ancang-ancang akankah dia menembak langsung, tembakan bola menyusur tanah lagi-lagi, namun kali ini sayang arahnya tidak terarah, menyamping ke arah kanan penjaga gawang sehingga hanya melahirkan tembakan gawang saja. Pertandingan terus berlangsung sementara berpacu dengan waktu, pertandingan masih imbang 1-1. Akankah pertandingan ini berakhir dengan kedudukan imbang 1-1 dan dilanjutkan dengan adu penalti? Namun pertandingan masih terus berjalan, drama masih bisa terjadi di lapangan Dayak Cipuju Wetan. Lolos dari kawan langsung. Offset. Saudara-saudara, gol tadi dianulir atau tidak? Kita tunggu saja saudara-saudara. Rupanya hakim garis tadi mengangkat bendera tinggi-tinggi. Kami tidak melihat terhalang oleh para penonton yang cukup berjubel. Rupanya tadi gol tadi terperangkap oleh pemain depan dari kesebelasan Persepajang ini. Terus berlangsung pertandingan karena kami tadi tidak melihat hakim garis mengangkat bendera karena terhalang oleh banyaknya penonton terutama pendukung Persepajang yang terus memberi dukungan terhadap kesebelasannya sehingga kami tidak melihat hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Kali ini masih kedudukan imbang 1-1. Cukup seru kedua kesebelasan ini. Kita tunggu saja siapakah yang berhak memastikan diri tim keempat memasuki babak semifinal. Pertandingan terus berjalan. Rupanya waktu terus berjalan. Saudara-saudara, bapak-bapak keamanan, yang bagian keamanan. Ini bukan bagian penonton yang harus turun ke awal, bapak-bapak keamanan dari Polsek Sindang Laut, terutama juga yang di backup oleh Koramil Sindang Laut.
Kami mohon maaf para pendukung, tenang saja para pemain, tenang. Suasana masih cukup terkendali, tidak terjadi apa-apa. Kami percayakan semuanya pada bapak-bapak keamanan yang tentunya bisa mengamankan jalannya pertandingan yang cukup seru. Suasana cukup kondusif. Tenang-tenang saja para pemain, tetap diam di tempat, tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Suasana pertandingan cukup seru. Ayo kita amankan, mari para supporter, kita membela, mari kita memberi dukungan, memberi semangat, namun jangan sampai memperkeruh keadaan. Pertandingan cukup seru, pertandingan cukup enak. Segala sesuatunya diserahkan oleh pemimpin pertandingan, yaitu wasit. Yang mana wasit ini tentunya sudah mendapatkan sertifikat dari PSSI. Karena itu pertandingan pun belum ada yang kalah, masih imbang 1-1, masih ada kesempatan bagi kedua kesebelasan. Ayo para supporter minggir ke lapangan, kembali menonton, damai kembali, peace. Sementara terjadi itu sedikit, reporter minum dulu. Haus ya bang. Ayo, penontonnya kalau kedipit, Mas mending giring mbak. Ayo para pendukung keluar, para penonton, para supporter khususnya bagi kedua kesebelasan, jangan bikin yang hal-hal yang tidak diinginkan. Barangkali nanti kesebelasan Anda bisa didiskualifikasi dari turnamen UKAP Ciput 4 ini. Kesebelasan Anda sudah kedua kesebelasan bermain cukup cantik, cukup bagus. Jadi mari kita memberikan support, mari kita memberikan dukungan. Silakan memberi suara sekeras-kerasnya, namun jangan dengan kata-kata provokatif yang bisa memperkeruh keadaan. Berikan dukungan, berikan semangat sebaik mungkin. Para penonton harap keluar kembali, pertandingan harus terus berjalan. Harap keluar dari lapangan pertandingan. Kami ingatkan pertandingan hari besok libur, yaitu akan diteruskan pada tanggal 10, yaitu babak semifinal atau babak big match. Kedua kesebelasan besar akan bertanding, yaitu MU akan berhadapan dengan kesebelasan Karangsuwun FC. Ayo masuk kembali para pemain, tenang, sudah terjadi apa-apa. Biasa dalam sepak bola, yang penting masih bisa aman terkendali, masih nyaman untuk melanjutkan jalannya pertandingan. Tinggal menyisakan beberapa menit saja, kedudukan masih imbang. Kesebelasan Anda belum kalah. Kedua kesebelasan bermain cukup seru secara individu atau secara tim. Jadi harap tenang, terutama ofisial dari kesebelasan Persebaya harus bisa mengkoordinir para pendukungnya, harus bisa menjaga para supporternya biar tertib, jangan hal yang tidak diinginkan. Harap tenang. Untuk hari besok kami ingatkan para penonton, libur dan diteruskan pada tanggal 10 dan tanggal 11. Serta mengingatkan kembali pertandingan hiburan bagi Arapen seberat preman pensiun pada tanggal 12 akan hadir di lapangan Dayak Ciput Wetan. Pemain-pemain sinetron preman pensiun tentunya bagi Anda nanti pada tanggal 12. Ya, kali ini pertandingan akan segera mulai. Harap para penonton ke pinggir lapangan dengan tertib kembali. Silakan memberi dukungan, silakan memberi support kepada kesebelasannya. Namun kami himbau dengan kata-kata kasar yang sifatnya provokatif. Silakan sekeras mungkin memberikan semangat untuk memberikan dukungan, karena pendodon atau supporter adalah pemain ke-12 untuk memberikan semangat bagi para pemainnya. Kembali ke lapangan untuk menyaksikan secara langsung pandangan mata di babak kedua ini. Masih imbang kali ini, kuasai bola kali ini, Guyup membangun serangan, umpan terobosan kembali masuk ke kotak penalti. Di sana kuasai bola, penjaga gawang kali ini lagi-lagi keluar dari sarangnya. Saudara Gilang ini penjaga gawang yang cukup bagus, mampu pergerakan si kulit bundar, mampu membaca si kulit bundar. Dia mempunyai reading the game yang bagus atau pembacaan permainan yang cukup bagus. Penjaga gawang yang satu ini tinggi kali ini langsung memasuki jantung pertahanan di sana, keluar dari sarangnya Aji Bayu ini untuk menyelamatkan jantung pertahanan dari kesebelasan atau gempuran dari anak-anak Guyup ini. Melambung tinggi
ke udara di sana, bola melambung tinggi, kuasai bola sepenuhnya, kuasai dapat diambil kembali, lolos dari kawalan, masih dari ke Persepajang membangun serangan melalui saudara Bayu, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan menghasilkan tembakan penjuru untuk kesebelasan dari Persepajang ini. Mampukah kali ini dari tembakan penjuru yang datangnya dari arah kiri penjaga gawang saudara Gilang ini memberikan peluang dan merobek jaring dari kesebelasan Guyub ini, cukup cepat, jantung cukup berdebar-debar, kedua pendukung tinggi saja, bola liar dapat diambil kembali, tindakan penyelamatan diambil kembali, ada pemain nomor punggung 5 sodorkan pada nomor punggung 17 yaitu saudara Padli, kembalikan pada nomor punggung 29 saudara Jainal ini, tembak langsung ke depan bung kawan, namun dipotong oleh pemain dari Guyub. Serangan balik kali ini undercut dilakukan melalui nomor punggung 7 saudara Angga, back pass saja melalui heading atau sundulan kepala, dengan mudahnya dapat diambil oleh saudara Aji Bayu ini, penyelamatan yang cukup cantik oleh pemain dari kesebelasan Persepajang ini. Silih berganti terus jual beli serangan, bermain secara terbuka, bermain secara ofensif, kedua kesebelasan ini tidak ada yang mau bertahan, terus menggempur jual beli serangan, namun belum mampu merobek jaring masing-masing, terjadi pelanggaran kembali. Kali ini lolos dari kawalan, masih dari jantung pertahanan sendiri, kuasai bola sepenuhnya, pendek kembali dari sayap, tembak langsung ke depan, umpan lambung namun tidak cukup efektif, tidak ada teman di sana, hanya ada saudara Aji Bayu dengan tenangnya dia kuasai bola sepenuhnya, sodorkan saja kepada nomor punggung 5 saudara Bahar ini, kuasai bola saudara Bahar, masih dari jantung pertahanan sendiri saudara Bahar, tembak langsung ke depan di sana, dibuang kembali, namun bola liar disundul, ada nomor punggung 17 yaitu saudara Padli, lolos dari kawalan, saudara Padli dapat diambil saudara Rio yang sudah menyumbangkan satu gol untuk kesebelasannya. Kali ini tapping saudara Rio, pendek umpan langsung ke depan, yang dimaksud saudara Angga, namun melambung ke udara, masih saudara Angga bekerjasama ada saudara Rio, namun apa yang terjadi rupanya mengenai muka, tangan, dan kali ini mendapatkan hukuman kartu kuning dari pemimpin pertandingan. Nomor punggung berapakah yang mendapatkan hukuman kartu kuning? Yaitu nomor punggung berapa rupanya mendapatkan hukuman kartu kuning setelah tadi pergerakan tangannya menyentuh muka pemain Guyub dari Kedaung ini sehingga melahirkan tembakan bebas saja untuk kesebelasan dari Guyub dari Kedaung ini, dan pemain dari kesebelasan Persepajang ini mendapatkan akumulasi kartu kuning dari pemimpin pertandingan yang dipercayakan oleh saudara Kamil, dan tembakan bebas datangnya dari arah kiri. Kita tunggu saja, mampukah dari tembakan bebas ini akan menciptakan peluang memberikan umpan, sementara penjaga gawang yang cukup cantik atau penjaga gawang yang mempunyai tubuh tinggi yaitu saudara Aji Bayu, penjaga gawang yang tentunya tidak main-main, didatangkan dari Persiraja pada Aceh ini. Dua orang pemain membuat pagar hidup, tembak langsung umpan tinggi, umpan diagonal, di-heading oleh pemain belakang, tindakan selamatan kali ini serangan dibangun kembali, bola liar 1 lawan 1 di sana, ada nomor punggung 8 saudara Bayu yang sudah menyumbangkan 1 gol, cukup cantik dua orang pemain, 1 lawan 3, Kevin saja dia berikan ke arah kiri, kerjasama 1 gol, masuk kotak penalti, sendirian tembak langsung, namun sayang saudara-saudara, tembakannya terlalu lemah, tembakan kaki kiri, umpan kerjasama yang cukup cantik yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Persepajang ini gagal kembali, walaupun mendapatkan dukungan, namun sayang tembakannya terlalu lemah. Dengan mudah saudara Gilang ini yang sore hari ini bermain cukup cemerlang, mengawal gawangnya dari gempuran-gempuran. Rio membangun serangan saudara Rio, menit akhir babak kedua, masih saudara Rio sendirian umpan terobosan ke arah kiri, ke arah kanan, dia langsung saudara Aji Bayu. Saudara-saudara, hebat sekali penjaga gawang ini saudara Aji Bayu, untung saja masih dapat diambil, cukup tinggi pemain penjaga gawang saudara Aji Bayu, tembakan penjuru kali ini datangnya dari arah kiri, penjaga gawang dari saudara Aji Bayu. Di menit dari babak kedua kita tunggu saja, hampir turun semua para pemain dari kesebelasan Persepajang ini, masih heading saja oleh pemain belakang, namun dapat diambil bola liar kali ini, dikuasai bola liar, ada dapat diambil oleh nomor punggung 20 saudara Aceh, namun dipotong oleh pemain dari Persepajang, melambung tinggi ke udara, masih dari jantung pertahanan Persepajang, pendek saja, namun lalu ditempel oleh 2 orang pemain, dapat diambil, sodorkan ke tengah, berdiri bebas di sana, tidak ada teman, dengan mudahnya penjaga gawang yang mempunyai cukup tinggi, mempunyai badan cukup tinggi atau tubuh tinggi, cukup ideal. Iya,
kali ini tinggi saja melambung udara di heading atau back header oleh pemain nomor punggung 12, namun kali ini dapat dikuasai. Serangan balik kali ini melalui saudara Rio, namun diambil oleh saudara Jainal ini. Kuasai bola sepenuhnya, namun dapat diambil kembali. Kuasai bola namun dapat diambil. Serangan balik, namun lagi-lagi ada saudara Jainal di belakang. Kali ini ditempel ketat oleh saudara Angga, lolos dari kawalan saudara Angga ini. Sodorkan kembali, ada saudara Rio, contek ke depan maksudnya, namun dapat diambil kembali. Serangan berganti melalui lemah saudara Yuda, saudara Bayu ini cantik, lolos dan kali ini saudara Bayu ini umpan, namun sayang kurang akurat bola meninggalkan lapangan atau dapat diambil lagi-lagi oleh penjaga gawang. Rupanya menghasilkan tembakan penjuru di menit dari babak kedua ini. Semakin mendebarkan, semakin mendegakan bagi kedua pendukung, bagi kedua supporter. Kali ini tembakan bebas atau tembakan penjuru kembali akankah menciptakan peluang atau langsung menghujam ke gawang dari kesebelasan guyup yang dipercayakan oleh saudara Gilang. Hampir turun semua berada di depan gawang dari kesebelasan guyup upaya bermain dari Persepajak Lemah Abang Kulon ini. Tinggi saja datangnya bola, kali ini bola liar di sana, kemelut bola dibuang saja melambung. 1 lawan 1 kali ini, 1 lawan 2, namun bola penalti jangan masuk. ya siap. Kuasai bola sepenuhnya kali ini oleh saudara Aji Bayu, namun kali ini dia tembak langsung depan, tinggi saja bola ke udara, namun di heading kali ini back header dikuasai bola dengan tenangnya dia, hampir saja dapat diambil, namun terjadi pelanggaran kembali oleh pemain depan dari kesebelasan Persepajak ini dari Lemah Abang Kulon. Sementara suasana cukup redup, sudah sore, stadion lampu belum dinyalakan, bagian lampu belum menyalakan stadion Dayak Cipote Wetan. Para penonton pun semakin memadati, hampir 10.000 bahkan 11.000 penonton memerlukan perawatan dari tim medis. Rupanya cedera cukup serius pemain belakang dari kesebelasan guyup Kedawung ini. Rupanya tambahan waktu yang diberikan oleh pemimpin pertandingan tadi memberi aba-aba 5 menit, rupanya tambahan waktu cukup panjang. Masih ada kesempatan bagi kesebelasan di 5 menit terakhir babak kedua ini, karena sepak bola bukanlah ilmu pasti. 1 menit pun terkadang bisa menciptakan gol, seperti kesebelasan Mundu dikalahkan oleh kesebelasan Kedawung waktu itu di menit terakhir babak kedua. Akankah terulang kembali kali ini Kedawung menciptakan gol di menit terakhir seperti waktu mengalahkan kesebelasan dari mana tadi? Kuasai bola sepertinya Nasional ini lolos dari kawalan, ditempel ketat oleh dorong pemain dan sayap kiri, sodorkan dia, kembalikan lalu tapping 1 orang pemain, cukup rapat pertahanan belakang dari kesebelasan. Umpan crossing di sana tidak ada teman, terlalu beras dan bola meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Tambahan waktu yang diberikan oleh pemimpin pergantian pemain, yaitu nomor punggung 7 keluar dari kesebelasan guyup Kedawung, digantikan oleh nomor punggung 9 yaitu saudara Bayu. Kali ini ada 2 nama Bayu, dan tambahan waktu yang diberikan oleh pemimpin pertandingan yaitu 5 menit. 5 menit cukup panjang pertandingan, masih banyak waktu. 5 menit bisa terjadi segala sesuatu, bisa terjadi drama di lapangan Dayak Cipote Wetan untuk menentukan 1 kesebelasan lagi, yang mana kesebelasan ini sudah ditunggu oleh kesebelasan Cilengkrang. Kuasai bola sepenuhnya, masih kali ini Persepajak dari sayap kiri, dia berliku-liku sendirian kali mendribling dia, masih kedua kesebelasan bermain secara terbuka, bermain secara tapi umpan depan untuk gawang dapat diambil kembali, sodorkan cukup rapat pertahanan di sana, kuasai sodorkan bergerak, saudara Bayu langsung laki-laki saudara-saudara cukup bintang kali ini, penjaga gawang kali ini dia layak diberikan bintang penjaga gawang saudara Gilang ini. Walaupun digempur dari kanan dan kiri, dari atas dia mampu mengamankan serangan yang dibangun dari kesebelasan Persepajak. Andaikan penjaga gawangnya abal-abal, mungkin kesebelasan Persepajak sudah mampu unggul, namun kali ini cukup sulit merobek jaring dari kesebelasan guyup Kedawung yang tentunya dipercayakan oleh saudara Gilang ini. Kali ini dia terjatuh setelah tadi mengamankan si kulit bundar, hampir saja kalau tidak salah tadi nomor punggung 2 saudara Yuda merobek jaring dari kesebelasan guyup Kedawung ini. Penonton belum beranjak dari tempat duduknya karena pertandingan tinggal menyisakan kurang lebih 3 menit lagi atau 2 menit lagi setelah tadi pemimpin pertandingan memberi tambahan waktu 5 menit.
Kali ini bola dikuasai kembali. Akankah terjadi kedudukan atau di babak kedua hanya berakhir imbang dengan 1-1 dan dilanjutkan dengan adu penalti. Pertandingan belum berakhir, masih ada nomor punggung 9 ditempel ketat dikawal oleh 2 pemain, namun dapat diambil, dibuang saja, tindakan selamatan. Ada nomor punggung 2, namun bola meninggalkan 8 pertandingan dan melakukan lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari kesebelasan Persepajang ini. Kuasai bola sepenuhnya, mundur dia kali ini, tembak langsung ke depan, umpan terobosan di sana dapat diambil, kuasai bola oleh saudara Jainal, dapat diambil, lolos dari kawal kali ini, terjatuh lagi melakukan pelanggaran yang tidak perlu, masih dari jarak yang cukup jauh, dari jarak yang tidak membahayakan para pemain dari Persepajang Lemah Bangkulon ini, sehingga melahirkan tembakan bolos dan berbahaya atau berpotensi menciptakan peluang untuk kesebelasan dari Persepajang. Aceh kuasai bola, buang saja saudara Aceh ke sayap kanan, diambil kali ini. Stadion sudah mulai gelap kali ini, lampu belum dinyalakan, kuasai bola sepenuhnya, sotorkan berkaliku dari arah ke kanan ini, tambak langsung umpan crossing, namun terlalu mudah, terlalu mesra dipeluk oleh penjaga gawang saudara Aji Bayu ini, bagaikan memeluk seorang kekasih. Dapat diambil dari udara, kuasai bola, serangan dibangun kembali dari Guyub ini, lolos dari kawalan, namun terlalu deras umpan tega yang diberikan oleh nomor punggung 9 ini, umpan tega sehingga lemparan ke dalam saja untuk kesebelasan dari Persepajang ini. Akankah kita tunggu saja drama apa lagi yang akan terjadi? Masih ada kesempatan, serangan dibangun dari sayap kiri, kuasai bola sepenuhnya, anak-anak Persepajang belum habis kali ini, pendek saja dia, bawa ke tengah, sodorkan berdiri bebas saudara nomor punggung 6 di sana, yaitu nomor punggung 6 saudara Ridwan, tambak langsung berdiri bebas, namun apa yang terjadi saudara-saudara? Apa dikata saudara-saudara di menit-menit akhir babak kedua saudara-saudara? Kita tunggu saja keputusan pemimpin pertandingan, apakah handball tadi di dalam kotak penalti atau di luar kotak penalti. Kita tunggu saja, bermain sudah cukup cantik rupanya, andaikan ini penalti. Dewi Fortuna berpihak kepada kesebelasan Persepajang di menit-menit akhir babak kedua. Pemimpin pertandingan yaitu yang dipercayakan oleh saudara kami memberikan titik putih untuk kesebelasan Persepajang ini. Dewi Fortuna benar-benar berpihak kepada kesebelasan Persepajang, yaitu dari Lemah Bangkulon. Siapakah yang akan menagi Bojo? Siapakah yang akan mengeksekutor tembakan bola penalti ini? Adalah ini killing time. Andaikan ini masuk, hampir dipastikan kesebelasan Persepajang maju ke babak semifinal. Kita tunggu saja, penjaga gawang mampukah pemain Cermelan setelah tadi mengampaskan tembakan-tembakannya, namun kali ini dari titik penalti sudah bersiap saudara Gilang ini. Gilang Ginarsa siap mengantisipasi tembakan dari pemain dari Persepajang. Abdul Adnan cepat jantung mundur dari di 3 langkah, nomor 10 dia tembak langsung, saudara-saudara. Apa hendak dikata saudara-saudara? Pertandingan harus ada pemenangnya saudara-saudara. Padahal kesebelasan Guyub sudah bermain cukup cantik, cukup bagus, namun sayang Dewi Fortuna belum berpihak pada kesebelasan dari kesebelasan Guyub ini. Setelah tadi rupanya nomor punggung 5 kalau tidak salah, yaitu saudara Bahar menyelesaikan eksekutor atau tembakan penalti yang diberikan oleh pemimpin pertandingan saudara Kamil ini, sehingga kali ini unggul sementara kesebelasan dari Persepajang Lemah Bangkulon dengan skor 2-1. Namun pertandingan belum berakhir, masih ada 1 menit kurang lebihnya. Ini barangkali peluang terakhir untuk menyamakan kedudukan kembali bagi kesebelasan Guyub. Kita tunggu saja, di dalam hal sepak bola segala sesuatunya masih bisa terjadi. Bahkan di menit-menit akhir kita tunggu saja tembakan terakhir atau peluang terakhir yang dimiliki oleh kesebelasan dari Guyub ini. Sementara hampir turun semua para pemain dari kesebelasan Persepajang untuk mengamankan, untuk mengantisipasi tembakan dari bola mati yang diberikan oleh pemimpin pertandingan saudara kami ini. Skor 2-1, skor 2-1 untuk Persepajang 2,
Kali ini tembakan meninggal langsung tembakan langsung, namun jatuh di pelukan penjaga gawang. Kali ini papan skor, itu papan skor yang menjaga papan skor. Ya, yang penting unggul 2-1 kali ini. Kesebelasan dari Persipajang yang tentunya diperkuat oleh pemain-pemainnya, itu nomor punggung 8 Saudara Iman, yaitu pemain jebolan umur 16 Bali United, dan penjaga gawangnya tidak abal-abal, yaitu yang tentunya didatangkan dari Persiraja Banda Aceh. Serangan belum habis kali ini, hampir saja terjadi diskomunikasi antara pemain belakang dengan penjaga gawang. Saudara Haji Bayu ini belum berakhir, masih ada serangan, kembali mendapatkan peluang untuk menyamakan kedudukan. Andaikan ini peluang bisa dimanfaatkan dan terjadi gol, itu bukan 3-1, 2-1. Oh ya, 2-1. Kali ini kita tunggu saja, kedudukan masih 2-1 keunggulan sementara kesebelasan Persipajang. Akankah kali ini tercipta peluang gol? Kita tunggu saja. Namun menjaga gawang yang berpengalaman terbang ke udara, menangkap si kulit bundar di udara, memeluknya serolong. Apa hendak dikata saudara-saudara? Akhirnya pemimpin pertandingan yang dipercayakan oleh saudara Kamil ini mendirikan peluit panjang. Pertanda pertandingan babak kedua terakhir antara kesebelasan Guyup dari Kedaung yang berhadapan dengan kesebelasan Persipajang dari Lemah Abang Kulon, yang mana gol semata wayang diciptakan melalui titik penalti dan diselesaikan dengan baik oleh nomor punggung 5 yaitu saudara Bahar. Dengan demikian kesebelasan Persipajang memastikan diri tim keempat yang lolos maju ke babak semifinal yang akan berhadapan dengan kesebelasan Cilengkra. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kesebelasan Guyup. Anda telah bermain baik, Anda telah bermain cantik, Anda telah bermain sportif. Hanya Dewi Fortuna belum berpihak pada kesebelasan Anda. Kami doakan selamat jalan sampai tujuan dan kami ucapkan